Di tata surya kita, sebagian besar planet berputar berlawanan arah jarum jam, tapi Venus beda sendiri. Planet pemberontak ini memutuskan untuk berputar searah jarum jam, dan ilmuwan masih berusaha mencari tahu alasannya. Ngomong-ngomong, kenapa ya planet berotasi? Apa yang menentukan kecepatan rotasinya? Apa matahari juga berotasi? Pasang sabuk pengamanmu, dan mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Venus adalah planet kedua dari matahari dan planet terpanas di tata surya kita. Tahu nggak, Venus kadang disebut sebagai kembaran bumi loh. Itu karena ukuran dan komposisinya mirip dengan planet kita. Tapi cuma di situ aja kemiripannya, karena Venus adalah tempat yang bisa dibilang lumayan gila. Misalnya, cuacanya. Di Venus, cuaca selalu panas dan berawan. Panas di sini maksudnya beneran panas loh. Suhunya bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius di sana. Dan awan-awannya, awan-awan itu nggak terbuat dari air kayak yang ada di bumi. Alih-alih dari asam sulfat. Jadi ya, kamu pasti nggak mau keluar rumah tanpa tabir surya yang bagus di Venus. Kalau dari foto-foto yang diambil dari permukaannya, kamu bisa lihat awan kuning beracun dan lanskap tanahnya yang retak dan sunyi. Dan wahana antariksa yang memotretnya langsung mati setelah mengirimkan foto-foto ini. Kasihan. Tapi, permukaan Venus bukan hanya berupa daratan yang padat, gelap, dan datar. Bahkan, Venus punya pegunungan yang lebih tinggi dari Gunung Everest. Gunung-gunung ini nggak terbuat dari batu kayak gunung-gunung di bumi. Gunung-gunung ini terbuat dari material vulkanik yang lebih padat. Venus adalah tempat yang cukup menyeramkan, yang menyimpan banyak misteri. Salah satunya telah membingungkan para ilmuwan selama bertahun-tahun, dan itu adalah rotasi planet ini. Sebagian besar planet di tata surya berputar berlawanan arah jarum jam, tapi Venus gak kayak planet-planet lainnya. Venus berotasi searah jarum jam, dan bukan itu saja, Venus juga berotasi lebih cepat mengelilingi matahari daripada revolusinya sendiri. Dengan kata lain, 1 tahun di planet ini berlalu lebih cepat dari 1 hari. Sepertinya Venus menjadikan keunikan sebagai misi hidupnya. Tapi kenapa bisa begitu ya? Para ilmuwan punya beberapa teori. Teori yang paling populer mengatakan bahwa Venus sebenarnya berputar berlawanan arah jarum jam kayak planet-planet lainnya. Tapi kemudian ada sesuatu yang membalikannya. Terus apa sesuatunya itu? Mungkin kamu penasaran. Sebuah objek seukuran planet. Para astronom meyakini kalau ada benda besar yang pernah bertabrakan dengan Venus dan menyebabkan Venus berputar ke arah yang berlawanan. Bayangin aja kayak permainan biliar kosmik di mana ada objek besar misterius sebagai bola putihnya dan Venus sebagai bola sasaran. Tapi kita nggak bisa bilang kalau Venus berputar ke arah yang salah. Nggak ada yang namanya arah putaran yang salah di alam semesta. Yang terjadi sebenarnya adalah rotasi retrograde. Ini terjadi ketika sebuah planet berputar berlawanan arah dengan orbitnya mengelilingi matahari. Venus misalnya punya rotasi retrograde yang berarti matahari terbit di barat dan terbenam di timur di planet itu. Jadi, kalau horoskop bilang sesuatu kayak Merkurius sedang retrograde, kamu tahu apa artinya? Oh, tapi Venus bukan satu-satunya planet aneh di tata surya kita. Pastinya ada beberapa cara aneh yang dilakukan planet-planet untuk berotasi. Sebagai contoh, sebagian besar planet di tata surya berputar mengelilingi garis imajiner yang disebut sumbu. Sumbu ini biasanya lurus ke atas dan ke bawah berkaitan dengan orbit planet mengelilingi matahari. Namun, beberapa planet seperti Uranus memiliki sumbu yang miring, yang berarti perputarannya hampir miring terhadap orbitnya. Kemiringan ini menyebabkan kutub-kutub planet hampir berada pada bidang yang sama dengan orbitnya. Hasilnya, saat planet ini mengorbit matahari, bagian-bagian yang berbeda dari planet ini menerima jumlah sinar matahari yang berbeda, menyebabkan variasi musim yang ekstrim. Contohnya, salah satu kutub mungkin mengalami sinar matahari terus-menerus sementara kutub yang lain berada dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berotasi pada sisinya. Ilmuwan menduga bahwa planet ini bisa mengulangi sejarah Venus. Suatu ketika, sebuah tumbukan besar membuat Uranus bergeser dari sumber rotasi aslinya, menyebabkannya miring pada sudut 98 derajat. Kita harus bersyukur pada Jupiter. Gravitasinya yang dahsyat menarik semua asteroid dan melindungi kita dari tabrakan semacam itu.
Semua ini agak mirip dengan planet yang terkunci pasang surut. Bayangkan kamu ngedate sama planet, tapi alih-alih jadi menawan dan misterius kayak yang kamu harapkan, planet ini justru menatapmu dengan wajah yang sama sepanjang malam. Pada dasarnya, seperti itulah rasanya kalau ngedate sama planet yang terkunci pasang surut. Planet yang terkunci pasang surut adalah planet yang berputar mengelilingi sumbunya dengan kecepatan yang sama dengan kecepatannya mengitari bintang induknya. Artinya, sisi planet yang sama selalu menghadap ke bintang, sedangkan sisi lainnya berada dalam kegelapan permanen. Karena terkunci pasang surut, ada beberapa efek aneh yang terjadi pada iklim dan cuaca di planet tersebut. Sisi yang menghadap bintang bisa menjadi sangat panas, sedangkan sisi yang lain bisa menjadi sangat dingin. Atmosfer di planet ini juga bisa menjadi sangat liar, dengan angin kencang yang bertiup dari sisi yang panas ke sisi yang dingin. Dan gak cuma planet, bulan kita juga demikian. Tahu nggak, kita tuh selalu melihat sisi bulan yang sama loh. Itu karena bulan terkunci pasang surut terhadap bumi. Kita juga bisa pakai planet kerdil Pluto sebagai contoh. Pluto punya hubungan rotasi yang aneh dengan bulan terbesarnya, Charon. Keduanya terkunci pasang surut, berarti selalu saling berhadapan dengan sisi yang sama. Akibatnya, Pluto dan Charon kelihatan kayak melenggang di sekitar pusat gravitasi yang sama, menciptakan tarian yang unik di ruang angkasa. Keanehan di tata surya kita nggak berhenti sampai di situ. Ada juga planet-planet yang berotasi sangat cepat. Meski sebagian besar planet berotasi dengan kecepatan yang cukup tenang, ada juga planet yang berotasi dengan kecepatan setingkat sonik. Jupiter misalnya, berotasi setiap 9 jam 56 menit sekali, yang berarti satu harinya cuma berlangsung kurang dari 10 jam. Rotasi ini cukup cepat untuk menyebabkan planet ini terlihat menonjol di ekuatornya. Dan juga, rotasi yang cepat ini menciptakan angin kencang yang bisa mencapai kecepatan hingga 643 km per jam. Kalau semua ini masih terasa logis dan masuk akal, gimana kalau rotasi yang kacau? Yup. Ada planet yang rotasinya nggak teratur dan nggak bisa diprediksi, sehingga dikenal sebagai rotasi kacau. Hal ini seringkali disebabkan oleh pengaruh gravitasi dari bulan-bulan di dekatnya atau planet-planet lain. Hal ini sebagian besar terjadi pada bulan dan objek-objek kecil seperti itu. Di tata surya kita, beberapa bulan di Pluto, Saturnus, dan Neptunus punya rotasi yang tidak teratur. Ngomong-ngomong, matahari juga berotasi loh, sama kayak planet. Namun, rotasinya nggak seragam. Ekuatornya berputar lebih cepat daripada kutubnya. Lumayan aneh ya. Fenomena ini menciptakan medan magnet yang bertanggung jawab atas fenomena seperti bintik matahari dan suar matahari. Tapi semua ini memunculkan topik yang menarik. Kenapa planet-planet berotasi? Ini mungkin terasa kayak pertanyaan konyol, tapi kamu bisa nggak menjawabnya? Jawabannya mungkin sedikit lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Semuanya berawal sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu saat terbentuknya tata surya. Ketika terbentuk, tata surya kita bermula dari awan gas dan debu yang besar. Ketika mulai mengerut karena gravitasinya sendiri, awan itu mulai berputar semakin cepat, seperti gasing. Gerakan berputar ini menyebabkan awan tersebut memipih, jadi berbentuk seperti piringan. Ketika awan terus mengerut, bagian tengahnya menjadi lebih padat dan lebih panas, dan akhirnya membentuk matahari. Sementara itu, materi di dalam piringan tadi mulai menggumpal dan membentuk planet-planet. Tapi, karena piringan itu udah berputar, gerakan berputar ini diwariskan ke planet-planet yang terbentuk. Dengan kata lain, planet-planet itu berotasi karena kelembaman. Planet-planet itu mewarisi gerakan berputar awan gas dan debu di tempat terbentuknya. Hal ini dikenal sebagai kekekalan momentum sudut. Ini adalah prinsip. Ceritanya kamu lagi naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan 290.000 km per jam. Pesawatmu terus melesat hampir sengebut kecepatan cahaya. Dan kali ini kamu bisa duduk manis sambil menikmati perjalanan panjangmu selama lebih dari 90 tahun. Tapi kayaknya mending pakai kapsul cryo aja ya, biar kamu nggak cepet bosen. Intinya kamu perlu terbang selama hampir seabad dengan kecepatan cahaya untuk sampai di eksoplanet misterius ini. Di antara banyak planet yang udah ditemukan, planet ini bisa ngebantu proses pencarian kehidupan di luar angkasa. Bentuknya kelihatan seperti bola biru gelap dan nama teknisnya kompleks banget. Planet seukuran Neptunus ini mengorbit bintang kecil kelas M alias Katai Merah.
Jarak planet ini ke bintang induknya 8 kali lebih dekat dari jarak bumi ke matahari. Tapi permukaannya nggak diselimuti magma membara. Suhu di dalamnya juga relatif rendah atau hampir sama dengan suhu di bumi. Hal ini bisa terjadi karena katai merahnya nggak sepanas matahari kita, tapi menariknya atmosfer planet ini terdiri dari uap air atau helium atau mungkin helium hidrogen. Para ilmuwan belum bisa mastiin sih, tapi mereka masih terus mengamatinya. Berarti kalau di atmosfernya terdapat air, planet ini bisa ngebentuk kehidupan. Kemungkinan besar sih nggak akan ada makhluk hidup besar, tapi keberadaan bakteri mikroskopis pun bisa jadi temuan besar. Para saintis juga terus mengamati planet ini karena mereka tertarik dengan asal-muasalnya. Setelah nemu zat penyusun atmosfernya, mereka akan tahu proses pembentukan objek langit di sekitar katai merah. Dengan begini, kita akan lebih memahami cara kerja alam semesta. Kalaupun di planet misterius ini ada kehidupan, para saintis nggak akan bisa mindahin makhluk hidupnya ke bumi kemudian menganalisisnya. Nah, untungnya di dekat bumi masih ada objek besar yang bisa dihuni mikroba dan lokasinya masih ada di tata surya kita. Pada tahun 2020, para saintis mendeteksi senyawa gas misterius di atmosfer Venus dan ternyata senyawa itu berupa residu fosfin. Penemuan ini dinilai penting karena zat fosfin juga ada di bumi di dekat mikroba. Mereka juga nemu fosfin di dalam tubuh penguin, kemudian banyak orang mulai berteori kalau hewan ini berasal dari Venus. Pastinya itu cuma cocok logi dong. Zat fosfin juga bisa ditemukan di rawa-rawa dan kubangan lumpur. Penemuan residu fosfin di planet lain langsung menggemparkan publik. Hal ini dianggap aneh karena di permukaan Venus kemungkinan besar nggak ada kehidupan. Suhu dan tekanannya sangat tinggi, tapi kondisi di atmosfer Venus nggak segloomy itu kok. Bahkan diperkirakan di situ ada sejumlah mikroba. Para ilmuwan juga tahu kalau di Venus sering terjadi erupsi, dan erupsi ini diprediksi bisa menghasilkan unsur kelumit fosfin. Kalau memang benar, berarti di permukaan Venus kemungkinan nggak ada kehidupan. Mereka rela menggelontorkan banyak biaya untuk terus mengamati si kembaran bumi. Oke lah, mending kita balik lagi ke ruang angkasa. Selama 20 tahun terakhir ini, para saintis telah nemu eksoplanet di berbagai tempat. Ada yang mengorbit katai kecil, ada juga yang mengitari bintang raksasa. Tapi ada juga yang cuma sendirian. Planet ini terlunta-lunta di ruang angkasa tanpa bintang induk. Dan menariknya lagi, para saintis belum bisa nemu sistem planet yang mirip kayak tata surya kita. Jarak eksoplanet ke bintang induknya bervariasi, ukuran dan masanya juga nggak sama seperti planet di tata surya kita. Semua planet ini dinamakan eksoplanet karena letaknya di luar tata surya kita. Objek angkasa lain yang juga menarik adalah bumi super. Planet yang masuk dalam kategori ini punya bobot antara 2-10 kali massa bumi dan mendapat energi dari suatu bintang. Di luar itu, karakteristiknya nggak mirip bumi. Bumi super terdiri dari gas, batu, air, es, api, asam, kaca, atau berlian. Dan para ilmuwan belum bisa nemu bumi super yang kondisinya layak huni bagi manusia. Penyebabnya bukan karena planetnya yang nggak cocok ditinggali, tapi karena tubuh kita cuma bisa beradaptasi dengan kondisi di bumi. Kita belum tahu banyak soal bumi super. Objek angkasa ini punya energi yang melimpah karena masanya juga besar. Energi yang terlepas mampu memicu gempa dan erupsi gunung berapi, dan planet ini juga diterjang badai setiap hari. Satu hari di situ berkali-kali lipat lebih lama dari 24 jam di bumi. Kamu sudah ada di pesawat luar angkasa lagi menuju bumi super, dan akhirnya kamu bisa ngelihat bola besar berwarna jingga terpampang nyata di hadapanmu. Setelah mengenakan baju astronot, kamu masuk ke kapsul luar angkasa. Tapi kemudian kamu berubah pikiran. Ternyata seisi planetnya mirip banget kayak bola api yang membara. Kalaupun berpenghuni, planet itu pasti didiami makhluk hidup tangguh. Dan kamu nggak masuk dalam kategori ini, jadi sebaiknya cari bumi super lain aja lah. Setelah terbang beberapa tahun cahaya, kamu ngelihat bola raksasa yang lebih ramah, tapi lokasinya berjauhan dari bintang induknya. Suhu di situ pasti sangat dingin, sampai-sampai molekul pun bisa beku. Dan suhu di Antartika ternyata jauh lebih panas daripada di bumi super ini. Kamu ngelanjutin perjalananmu dan akhirnya nemu spot yang sangat cocok. Planet ini 3 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Di dalamnya terdapat batu, gas, dan mungkin juga air. Kamu mulai nurunin pesawatmu, naik ke kapsul transport, ngebuka pintunya, dan melangkah keluar. Tapi kakimu tiba-tiba terasa berat dan badanmu makin melar, seolah-olah kamu lagi menggendong kotak batu bata di punggungmu.
Cuma jalan beberapa langkah aja, kamu langsung ambruk. Biang keroknya tentu saja gravitasi. Dan semakin berat bumi supernya, makin besar juga gaya gravitasinya. Kamu langsung tersungkur dan semua ototmu udah nggak kuat lagi. Kenaikan gravitasi juga menyebabkan fluktuasi lempeng tektonik sehingga planet ini sangat sering dilanda gempa dan tanah longsor. Permukaannya yang berbatu-batu terus berganti rupa. Jadi kalau kamu mau hidup di sini, kamu harus bikin teknologi baru untuk mendirikan rumah. Kamu masuk lagi ke kapsulmu dan menjauh dari situ. Tapi ternyata pesawatmu nggak bisa terbang terlalu jauh. Gravitasi planet menarikmu lagi ke arahnya dan dengan bahan bakar yang tersisa, kamu mencoba melawan gaya gravitasi dan akhirnya bisa keluar dari atmosfer planet. Tapi masalah lain udah menghadangmu. Di hadapanmu ada meteorit tuh. Gaya gravitasi tadi nggak cuma menarik pesawatmu, tapi juga objek luar angkasa raksasa yang melintas. Asteroid besar bisa melenceng dari jalur awalnya karena ketarik oleh gaya gravitasi bumi super. Batuan luar angkasa ini bisa menggempur sang planet dalam bentuk hujan meteor. Dan karena kecepatan jatuhnya lebih ngebut, efek yang ditimbulkan juga jauh lebih destruktif. Itu belum seberapa loh. Petaka terburuk yang bisa menghantui bumi super yaitu penyumbatan inti planet akibat tekanan ekstrim. Ratusan miliar ton batu padat bisa menekan bagian inti. Padahal inti planet harus selalu bergerak saat menjalankan fungsi utamanya, yaitu membuat medan magnetnya tetap berfungsi. Badai surya dan radiasi kosmik bisa menyebabkan masalah serius bagi seluruh kehidupan di permukaan planet. Kalau di bumi, badai ini bisa mengacaukan pengoperasian perangkat elektronik dan mempengaruhi kesehatan kita. Hal ini bisa terjadi meski medan magnetnya cuma bolong sedikit. Lalu apa jadinya ya kalau seluruh pelindungnya tiba-tiba lenyap? Energi dari bintang terdekat dan radiasi kosmik dari jauh akan langsung menghancurkan bumi super sehingga kehidupan di dalamnya akan musnah. Hal seperti ini bisa terjadi di bumi super yang kondisinya laik huni. Dan planet kayak gini sangat sedikit. Kondisi di kebanyakan permukaan dan atmosfer bumi super nyeremin banget. Bahkan ada loh yang atmosfernya super ngebul sampai bisa ngelelehin logam. Angin panasnya bisa ngancurin semua zat padat menjadi molekul. Dan bumi super ini lebih mirip kayak bintang, jadi nggak sekedar planet biasa. Ada juga bumi super yang seluruh permukaannya diselimuti air. Di situ nggak ada daratannya sama sekali karena lautannya terus-terusan membanjiri daratan. Di bawah airnya juga ada gunung berapi yang terus meletus dan ngeluarin banyak magma. Saking beratnya, posisi planet ini jadi agak miring. Waduh, meleot nggak tuh? Saat planet ini berotasi, airnya ikut muter dan memicu tsunami dahsyat. Bahkan gelombangnya bisa melebihi tinggi gunung Everest. Lalu gimana dengan bumi super yang dihujani berlian atau asam sulfat ya? Di suatu eksoplanet, angin meniupkan serpihan kaca ke permukaannya. Dan di situ ada banyak panas yang bercampur dengan pasir. Makanya saat terbakar oleh udara panas, partikel pasir ini berubah menjadi kaca. Di antara semua planet yang udah ditemukan, cuma bumi yang paling nyaman. Tapi bagi organisme lain yang ada di seberang galaksi, planet kita mungkin kelihatan mencekam. Kalian pasti masih ingat Apollo Lunar Rover di bulan yang dibangun untuk misi antariksa pada tahun 70-an. Selain mengangkut astronot untuk misi penjelajahan, kendaraan ini juga dipakai untuk mengambil foto dan mengumpulkan sampel tanah untuk diteliti ilmuwan. Kendaraan ini dirancang oleh Boeing, perusahaan yang terkenal dalam membuat pesawat terbang, dan biayanya sekitar 550 triliun rupiah atau setara uang receh yang bisa kamu temuin di bawah sofanya Elon Musk. Di masa depan, teknologi akan sangat maju, sehingga mobil di bulan akan berjalan seperti SUV kita saat ini. Mobilnya akan punya bentuk ramping dan mungkin diproduksi produsen mobil terkenal yang ada. Dahulu, Lunar Rover menggunakan setang berbentuk T untuk menggerakkannya ke kiri, kanan, mundur, dan maju. Mobil futuristik kita bisa dikontrol oleh suara dan tak butuh banyak kendali manusia. Dan jangan lupa membuat Earth Roof. Lagi pula buat apa ada moonroof di bulan? Balik ke topik. Kondisi berkemudi di bulan tidak terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan Mars atau planet lain. Meski sulit dipercaya, objek bumi yang pertama mendarat di Mars adalah Viking 1 yang diluncurkan pada 20 Agustus 1975. Viking 1 tiba di Mars pada 19 Juni 1976. Namun beberapa dekade kemudian, Curiosity yang punya 6 kaki dan roda maju sebagai robot penjelajah yang imut
Curiosity dirancang untuk medan yang berat. Jadi, di masa depan, kendaraan yang dioperasikan manusia bisa punya desain serupa bagi orang-orang yang ingin melihat matahari terbenam di Mars. Agar mobil rancangan manusia bisa bekerja di planet selain bumi, penggeraknya harus dari listrik atau apapun yang bisa menghasilkan pasokan energi tak terbatas. Kendaraan bertenaga gas takkan bisa bekerja di ruang hampa luar angkasa dan cuma bisa bekerja di planet kita. Kendaraan ini bisa ditenagai oleh matahari yang kuat dengan mengubah energinya untuk menggerakkan kendaraan. Interiornya harus bisa mengakomodasi kondisi ekstrim di planet tujuan karena atmosfernya sangat tipis dan tidak dapat dihirup. Di dalamnya harus sangat hangat karena suhu di Mars bisa mencapai 0 mutlak. Masalah gravitasi tidak begitu parah, badai debu yang rutinlah masalahnya. Kendaraan kita juga akan punya roda yang dipasang di kaki untuk bermanuver dengan baik karena medannya tidak rata. Kalau boleh kasih saran, tolong bikin seluruh interiornya dari kulit, sama bikin kursi yang muat banyak ya. Sama sound system 12 speaker, sama wajib ada radio FM-nya. Oh iya, jangan sampai lupa earth-roof, dan jangan lupa kursi belakang yang bisa dilipat supaya kita bisa masukin perlengkapan kemah pas butuh healing di akhir pekan. Bukan cuma itu, kita mungkin bisa bikin interior kaca luas untuk kendaraan seperti bus wisata di Mars. Ada banyak lokasi yang bisa dijelajah, seperti gunung tertinggi di tata surya dan puncak karbon bersalju. Kita juga bisa membuat jalur kereta ekspres di planet merah ini supaya kita lebih gampang jalan-jalan. Kabin mewahnya akan membawamu dari satu titik ke titik lain karena Mars sudah dikolonisasi dan diduduki. Kereta ini juga akan bertenaga listrik atau ditenagai sumber daya lain. Kita bisa membuat segala jenis kendaraan di Mars karena kondisinya tidak jauh berbeda dibanding bumi. Tapi ingat, jangan keluar tanpa helm. Kalau mau merancang kendaraan untuk Merkurius, bersiaplah untuk menangkal cahaya yang terang dari matahari. Jadi, kita perlu menambahkan visor industrial dan lapisan film gelap di kacanya supaya cahaya matahari tidak menyilaukan kita. Setidaknya kita tak perlu khawatir soal panasnya, karena Merkurius bukan planet terpanas di tata surya. Suhu di sana bisa mencapai 430 derajat Celcius pada hari yang cerah dan turun hingga minus 180 derajat Celcius pada malam hari. Kendaraan ini harus punya beberapa lapisan untuk menahan kondisi di sana. Dan kemungkinan besar kita akan punya kaki laba-laba untuk bergerak karena roda karet pasti langsung meleleh. Dan untuk menyelamatkan diri dari kerusakan, kendaraan ini perlu menggali di bawah tanah untuk bersembunyi dari matahari dan atmosfernya, sama seperti kepiting atau laba-laba yang membuat lubang untuk menetaskan telur. Berkendara di Pluto akan lumayan sulit, mengingat itu adalah planet terjauh dari matahari. Secara teknis, Pluto bukan planet lagi, tapi masih layak dijelajahi. Temperatur di sana bisa sampai di bawah 200 derajat Celcius. Jaketku nggak bakal mempan. Kendaraan kita butuh insulasi super ringan agar pengemudinya tetap hangat. Es metana mengelilingi tanah dan menutupi pegunungan di sana. Gravitasinya juga menjadi sumber masalah karena terlalu lemah. Sampai-sampai kamu bisa melayang di udara. Merancang kendaraan untuk Pluto agak rumit. Kunci agar bisa bergerak dan tidak membeku adalah cara pergerakan kakinya. Kendaraan ini juga akan punya kaki yang mirip di Merkurius, tapi akan dilengkapi generator panas agar tetap hangat. Berat dari sana sudah cukup untuk membuat kendaraan ini tidak melayang. Namun, lain cerita dengan Neptunus, si planet paling berangin di tata surya. Kita tidak bisa bernapas di atmosfernya, dan tekanan atmosfernya bisa menghancurkanmu. Merancang kendaraan untuk Neptunus pastinya sulit sebab ada banyak faktor eksternal dan kendaraan ini harus diberikan tekanan untuk melawan atmosfer dari luar. Kendaraan ini juga butuh lapisan khusus untuk melawan suhu yang berat, dan karena Neptunus sangat berangin, kendaraan kita butuh semacam jangkar agar tidak terbang. Mungkin semacam bor besar yang keluar dari lambung kendaraan kita dan menggali ke bawah tanah. Kendaraan ini juga akan punya kaki laba-laba untuk bergerak, tapi gerakannya mirip cara jalan unta. Dengan begitu, pusat gravitasinya dapat terjaga. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu mencapai 540 derajat Celcius. Tekanan di sana bisa menghancurkan mobil biasa seperti kaleng. Jadi, wajib ada tekanan internal yang cukup untuk menyeimbangkannya.
Kendaraan ini juga butuh perlindungan dari panas. Lapisannya harus tebal, tanpa kaca, dan bahkan warna khusus untuk memantulkan panas. Takkan ada yang bisa bertahan lama di permukaan Venus. Jadi, kaki laba-laba tidak bisa dipakai di sini. Kendaraan kita harus bisa melayang sedikit di atas tanah dan terbang ke sana-sini. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan punya atmosfer atas yang sangat berangin dan gravitasi yang sangat kuat. Cincin di sekitarnya terdiri dari es yang ukurannya berkisar antara sebesar kerikil hingga bus sekolah. Tekanannya sangat kuat hingga kamu bisa hancur begitu sampai di atmosfernya. Merancang kendaraan di sana akan sangat sulit dan aneh. Kendaraan ini butuh teknologi terbaik untuk menahan tekanan yang besar dan suhu yang berat. Kendaraan ini harus besar dan punya banyak lapisan internal karena atmosfer atasnya berangin. Kendaraan ini harus tetap berada di tanah selama mungkin. Para ilmuwan belum tahu banyak tentang permukaan Saturnus, jadi kendaraan ini harus siap bergerak di permukaan yang padat, cair, dan apapun di antaranya. Mungkin mirip lumpur, kendaraan ini butuh lengan mekanis untuk bermanuver melewati medan yang berat dan punya beberapa kaki seperti kelabang. Lengan-lengan ini bisa mengambil barang dan memindahkannya dari jalan jika kendaraan ini bertemu penghalang. Tubuh panjangnya juga bisa dilepas dan dipecah menjadi bagian kecil agar bisa kabur dengan cepat. Untuk menghindari apa? Kita belum tahu. Takkan ada manusia yang bisa menginjakan kaki di Saturnus meski mengenakan pakaian pelindung. Robot harus dikerahkan untuk menguji reaksi tubuh manusia dengan kondisi di sana. Jupiter punya kondisi yang lebih keras dibanding Saturnus dengan bintik merah sebagai area paling berbahaya di sana. Ini adalah area sangat besar dengan hurikan mirip badai yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kendaraan kita akan mirip dengan yang di Saturnus, tapi jauh lebih berat. Para ilmuwan juga tidak tahu apa yang ada di permukaan Jupiter, kecuali atmosfernya yang berbahaya. Kendaraan ini takkan dapat bergerak di permukaan jika harus melewati bintik merah. Jadi, kendaraan ini harus menggali ke bawah tanah dan bergerak di bawahnya. Untuk itu, kita butuh bor besar dan kendaraan mini, serta drone otomatis yang bisa dikerahkan dari kendaraan utama untuk membantu menggali dan menyurvei. Begitu sudah di bawah tanah, kaki kendaraan ini akan keluar agar bisa merangkak, beserta hidung bor raksasa untuk menggali lebih jauh. Bodi kendaraan juga harus bisa dipecah menjadi lebih kecil untuk melewati medan tertentu, tapi bisa disambung kembali dengan mudah. Tempat paling seru untuk meluncurkan kendaraan adalah matahari. Yang bisa kita lakukan cuma mengirim kendaraan yang sepenuhnya otomatis. Kalau ada manusia di dalamnya, pasti dia takkan selamat saat baru setengah jalan ke sana. Peluncurannya harus dilakukan dari Merkurius, lewat fasilitas yang terlindung dari suhu tinggi. Kendaraan ini harus terbuat dari sumber daya terbaik untuk menahan panas dan gas ekstrim, serta bisa bertahan lama saat mendekatinya. Kendaraan ini mungkin akan mirip satelit yang melayang guna merekam matahari untuk kita pelajari. Mungkin butuh biaya bertriliun-triliun rupiah, tapi hasilnya akan sepadan, ya kan?